Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Ibu Yanti dalam pelajaran fisika kelas 12 semester 2. Kali ini kita belajar tentang defek massa, energi ikat inti, dan reaksi inti. Perhatikan gambar berikut ini. Inti atom terdiri atas proton dan neutron yang bersatu dalam inti. Gaya yang menyebabkan inti atom dapat bersatu disebut dengan gaya ikat inti. Sebuah unsur biasanya ditulis dengan lambang X, A, Z. Contohnya pada unsur helium berikut ini. Helium ditulis dengan He42. Z menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Unsur helium, protonnya ada 2, elektronnya ada 2. Sedangkan A dikurang Z menunjukkan jumlah neutron. Pada unsur helium, neutronnya jumlahnya 2. Jadi, A menunjukkan nomor massa, X menunjukkan nama unsur, dan Z menunjukkan jumlah proton dan jumlah proton atau nomor atomnya. Defek massa adalah berkurangnya massa inti atom karena berubah menjadi energi. Defek massa dirumuskan delta M sama dengan Z kali massa proton tambah A kurang Z massa neutron dikurang massa intinya. Sedangkan energi ikat inti adalah defek massa dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Contoh soal, hitunglah defek massa dan energi ikat per nukleon dari atom nikel 623. Langkah pertama kita harus menentukan defek massa dengan rumus delta M sama dengan Z kali massa proton tambah A kurang Z massa neutron dikurang massa inti. Jadi defek massanya adalah jumlah protonnya yaitu 28 kali massa proton ditambah dengan jumlah neutronnya yaitu 60 kurang 28 yaitu sebanyak 32 kali massa neutronnya dikurang dengan massa intinya sama dengan 28,2384 tambah dengan hasil kali 32 dengan 1,0087 adalah 32,2774 kita kurung dikurang dengan 59,915 sama dengan kita jumlahkan yang dalam kurung 60,4818 dikurang dengan 59,915 sama dengan hasilnya adalah 0,56628 SMA. Sedangkan energi ikat per nukleon adalah defek massa dikalikan dengan 931 mega elektron volt sama dengan 0,56628 kali dengan 931 mega elektron volt kita peroleh hasilnya adalah 527,2 mega elektron volt. Maka energi ikat inti per nukleon adalah besarnya energi ikat inti dibagi dengan jumlah nomor massanya sehingga energi ikat inti per nukleon sama dengan E itu adalah delta E dibagi dengan A sama dengan 527,2 mega elektron volt kita bagi dengan 60 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 8,786 mega elektron volt.
Reaksi inti ada dua, ada reaksi fisi, yaitu pembelahan inti atom yang berat menjadi inti yang lebih ringan, seperti contohnya uranium 235 ditembak dengan neutron, menghasilkan dua buah inti yang lebih ringan, yaitu barium dan kripton, ditambah dengan 3 buah neutron lainnya. Reaksi inti berikutnya adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Dalam reaksi inti berlaku hukum kekekalan nomor atom, nomor massa, dan kekekalan massa energi. Besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan selisih massa sebelum reaksi kurang massa sesudah reaksi kalikan dengan 931 mega elektron volt. Sebuah partikel alfa ditembakkan pada inti nitrogen menghasilkan sebuah proton. Hitunglah inti yang terbentuk. Untuk menyelesaikan soal ini, samakan nomor atom dan nomor massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi, sehingga kita peroleh unsur yang terbentuk itu adalah oksigen. Contoh soal berikutnya. Langkah pertama, hitung dulu massa reaksinya dan massa hasil reaksinya. Setelah itu, tentukan berapa perubahan massa reaksi inti. Perubahan massa reaksi inti diperoleh dengan massa hasil reaksi dengan massa reaksinya. Energi yang dihasilkan adalah perubahan massa inti dikalikan dengan 931. Reaktor nuklir. Prinsip kerja reaktor nuklir. Perhatikan skema berikut ini. Reaktor nuklir adalah inti pembangkit energi nuklir yang berfungsi sebagai wadah pengontrol reaksi berantai. Reaktor menggunakan uranium sebagai bahan bakar nuklir. Komponen reaktor nuklir. Komponen utama nuklir yang pertama adalah moderator grafik. Neutron yang bergerak cepat, kemudian moderator grafik ini adalah bagian yang warna kehitaman ini. Neutron yang bergerak cepat diperlambat oleh tumbukan dengan inti di moderat grafik ini, sehingga dapat menyebabkan reaksi fusinya dapat berlanjut. Bagian berikutnya adalah batang uranium yang berwarna coklat. Reaksi fisi yang terjadi di batang uranium menghasilkan energi nuklir. Uranium yang digunakan sering diperkaya untuk meningkatkan proporsi isotop. Biasanya yang digunakan adalah uranium 235. Bagian ini adalah batang kendali. Bagian ini adalah batang kendali. Laju reaksi fisi dikendalikan dengan memasukkan atau menarik batang kendali ini. Batang-batang ini akan menyerap neutron yang berlebih. Biasanya yang digunakan adalah inti dari kadmium. Komponen yang berikutnya adalah bagian pendingin. Gunanya adalah untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dari reaktor nuklir. Selanjutnya adalah dinding beton yang tebal. Dinding beton yang tebal. Gunanya untuk mencegah lepasnya radiasi yang berbahaya. Di dinding ini dibuat sangat tebal sekali, hingga tidak terjadi reaksi-reaksi yang berbahaya lepas keluar. Bagian berikutnya adalah generator uap. Generator uap, ya. Air di dalam generator dipanaskan dan diubah menjadi uap. Uap ini kemudian digerakkan untuk menggerakkan turbin. Dan bagian berikutnya adalah turbin. Turbin adalah memutar dinamo pada generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di channel Fisika Lambau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.